Masih semangat, sehat, berbagi cahaya pagi dan Masya Allah, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak Ibu menjadi orang istimewa. Ya, kenapa istimewa? Satu, hari ini adalah hari Jumat. Hari yang sangat mulia, nilai kebaikannya berlipat ganda dibanding di hari-hari lain. Apalagi hari ini kita akan gunakan untuk melaksanakan ibadah umroh. Maka nilai pahala umrohnya pun berlipat ganda. Keistimewaan kedua, sekarang ini Bapak Ibu sedang berada di hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang juga sangat istimewa. Bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang melakukan kebaikan di bulan Rajab sama seperti orang yang melakukan kebaikan di tanah haram. Nilainya berlipat ganda. Ada 2 poin Bapak Ibu mendapatkan nilai yang istimewa. Ya, apalagi di bulan Rajab ini Bapak Ibu isi dengan melakukan ibadah umroh. Apalagi umrohnya 4 kali. Wow, Masya Allah, luar biasa ya. Keistimewaan ketiga, Bapak Ibu berada di tempat yang sangat istimewa, yaitu di Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Tempat yang orang jutaan manusia di belakang ibu Bapak Ibu pengen banget bisa datang ke sini. Ya. Jadi berlipat-lipat hari ini yang Bapak Ibu lakukan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini sesuai dengan janji Allah, innal hasanat yudhibnas sayiat. Bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus dan merontokkan semua dosa-dosa kita. Apalagi kita bisa melakukan ibadah umroh. Ya, dimana kata Rasulullah, al-umratu ilal umrati kafarah. Bahwa umrah pertama, terus umrah lagi kedua, umrah lagi ketiga, umrah lagi keempat, itu semua adalah kafarah. Yaitu akan menghapus, menggugurkan dosa-dosa orang yang melakukan ibadah umrah. Ya, dosa orang yang ngerjain umroh dan dosa orang yang diumrohkan. Jadi dosa kita yang melakukan ibadah umrah dihapus oleh Allah dengan sebab kita berumrah, dan dosa orang yang kita badal umrohkan. Ya, hari ini alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga hari ini mengunjungi tempat yang juga sangat istimewa. Awal sejarah adanya perdamaian antara orang Muslim dengan orang kafir Quraisy Mekah. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi berumroh, Nabi itu umroh 4 kali seumur hidup beliau. Dan 3 kali Nabi lakukan sebelum berangkat haji. Ya, jadi umrah pertama Nabi lakukan tahun 6 Hijriah. Nabi mikotnya dari Bir Ali, dari Madinah. Ada 1.400 jamaah yang ikut bersama Nabi. Tahun 6 Hijriah. 1.400 jamaah yang ikut umrah bersama Nabi dari Madinah. Masuk ke kota Mekah, pintu gerbangnya melalui jalur ini. Ya, jalur ini. Dulu orang kalau ke Mekah, jalur cuma satu, jalur ini nih. Menuju ke kota Jeddah ini. Ketika Nabi tahun 6 Hijriah nyampe di sini sebanyak 1.400 jamaah, ternyata di sini udah dicegat, dihadang, dihalangi oleh orang-orang kafir Mekah, nggak boleh masuk ke Mekah. Sementara Nabi sudah berihram. Sudah niat umroh, sudah niat berihram. Akhirnya negosiasi, Nabi beberapa hari tinggal di sini dalam kondisi berihram, ya karena belum melakukan tawaf dan sa'i dan tahallul, sehingga dia masih melakukan atau masih dalam kondisi berihram. Nah akhirnya keluarlah perjanjian antara orang Muslim dengan orang kafir. Salah satunya adalah selama 10 tahun tidak boleh ada peperangan, boleh ada permusuhan yang disebut dengan genjatan senjata. Itu adalah satu pihak yang menguntungkan buat kaum muslimin. Ya. Jadi ketika Nabi di sini nih dilarang, akhirnya Nabi pulang lagi ke Madinah. Gagal umrohnya. Itu yang saya sampaikan, bahwa ketika kita melihat ada orang yang gagal haji, gagal umroh,
itu hal yang biasa. Karena orang bisa haji, bisa umroh, murni adalah undangan Allah. Sekelas Nabi aja sebagai pembelajaran buat kita bahwa siapapun orangnya ketika sudah Allah panggil dan Allah akan mampukan orang itu. Tetapi ketika Allah belum undang orang itu, belum mampukan orang itu, maka dia tidak bisa bertemu dengan Baitullah, termasuk Rasulullah dan beserta rombongannya. Akhirnya Nabi pulang 7 Hijriah, Nabi balik lagi umroh ke sini, dinamakan dengan umroh qadha. Karena umroh yang tahun lalu gagal dilaksanakan. Nah, umroh Nabi yang ketiga, itu Nabi lakukan lagi pada tahun berikutnya, tahun 8 Hijriah. Tapi Nabi masuknya dari Ji'rona. Dari yang kemarin malam-malam Bapak Ibu datangin ya. Dari Ji'rona, itu tahun 8 Hijriah. Nabi masuk ke kota Mekah melalui dari jalur Ji'rona yang dikenal dengan Perang Hunain. Dan umroh Nabi yang keempat itu pada tahun 10 Hijriah bersamaan dengan haji Nabi. Jadi haji Nabi itu tahun 10 Hijriah. Ya, ketika Nabi haji di tahun 10 Hijriah sebanyak 120.000 orang yang ikut haji bersama Nabi dikumpulkan di Padang Arafah, tepatnya kemarin di Jabal Rahmah. Kemudian ketika selesai pelaksanaan ibadah haji, Aisyah pengen melaksanakan ibadah umroh. Kemudian Aisyah disuruh mikotlah oleh Nabi di Tan'im. Nah, tempat yang pertama kali kita kunjungi kemarin. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di bulan yang mulia, manfaatkan untuk terus bisa satu, menghapus dosa-dosa kita selama kita berada di tanah suci ini. Yang kedua, kirimi hadiah buat orang-orang tercinta kita, terutama orang tua kita yang sudah berada di alam kubur. Dan hadiah terbesar, terindah dari Bapak Ibu adalah bisa mengumrohkan mereka yang ada di alam kubur. Dan itu sebuah hadiah yang besar. Hari ini kita senang, hari ini kita bahagia, mereka yang di alam kubur juga merasakan kebahagiaan yang sama. Karena mereka mendapatkan kiriman hadiah yang begitu besar, yaitu hadiah umroh. Ya, alhamdulillah. Dan juga Bapak Ibu sekalian, pada hari Jumat ini sebagai hari Jumat terakhir kita berada di bulan Rajab, salah satu amalannya adalah perbanyak sholawat. Ya, di mana kata Rasulullah, orang yang banyak sholawat pada hari Jumat, maka dialah yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat kelak. Jadi kalau kita pengen dekat seperti begini dengan Rasulullah, apalagi nanti hari Sabtu Bapak Ibu akan berkunjung ke rumah Nabi, bertemu dengan Nabi, dan kita semua insya Allah akan berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan insya Allah dengan datangnya kita ke sini, kita panjatkan doa-doa kita. Jangan lupa sekali doa, minta datang berkali-kali. Bukan hanya sekali, hari ini datang, tahun depan datang, insya Allah akan kekuasaan Allah. Mari angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di tempat berkah kita akan mendapatkan keberkahan, dan di tempat yang sangat mulia kita juga akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir warham. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa?